Kita sering dengar ya cerita-cerita tentang nabi-nabi. Itu dongeng apa sejarah sih? Aku menyimpulkannya itu dongeng. Atau kadang ada juga kisah yang nggak jelas moral story-nya apa ya. Pertama, banyak figur-figur nabi-nabi ini tidak bisa dikonfirmasi secara historis ya. Tidak ada jejak arkeologisnya gitu. Kalau nabi-nabi yang udah jauh nih ya. Udah gitu tambah lagi kisah-kisahnya kan kayak legenda gitu ya. Mujizat-mujizat ini kan terlalu ajaib, melawan hukum alam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Guys, dalam kesempatan yang mulia ini kita awali dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap, yakni ucapan alhamdulillah. Bukti kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita lihat dan kita saksikan seorang wanita bernama Kumaila. Konon dia pernah menjadi seorang penghafal Quran. Seorang wanita Kumaila, konon dia mengatakan seorang yang muslimah sejati sebelumnya. Subhanallah. Baru kita juga saksikan bahwasanya pernyataan yang sangat menunjukkan bahwasanya seperti nggak ada bekas-bekas dalam dirinya Al-Quranul Karim. Seharusnya kalau dia penghafal Quran, kalau dia pernah merasakan bagaimana menikmati bacaan-bacaan Al-Quranul Karim, maka sepercik hidayah itu masih melekat. Namun kita saksikan dalam pernyataannya bahwasanya dia mengatakan nabi-nabi yang diceritakan dalam Al-Quran ini adalah dongeng. Bahkan dia juga mengatakan Al-Quran ini punya konteks yang kadaluarsa. Subhanallah. Kalau kita bilang kisah-kisah Nabi dan Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah dongeng, maka ini dusta. Kenapa? Karena pada dasarnya Islam ini agama yang sangat masuk akal. Kenapa? Karena bukan hanya bicara data, tapi juga fakta. Contoh misalkan pada saat Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang nabi-nabi dan rasul di dalam Al-Quran. Karena memang sepertiga di dalam Quran ini qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Pertama, kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salam diceritakan dengan Fir'aun, seorang penguasa yang zalim. Dengan Allah berikan mukjizat, tongkatnya bisa membelah Laut Merah. Dan kita lihat Laut Merahnya masih ada. Kemudian bagaimana Fir'aun yang dijadikan mumi, itu saat ini kita lihat piramida Fir'aun, di sana ada muminya Fir'aun. Terus kita lihat banyak contoh Nabi Soleh alaihi salam diceritakan di dalam Al-Quran yang memiliki kaum bernama kaum Samud, di mana kaum ini menantang Nabi Soleh dan tidak taat kepada Nabi Soleh, sehingga mukjizat Nabi Soleh dengan unta yang di sini ada bukti arkeolog sampai sekarang. Maka datanglah ke Madain Soleh sekarang. Itu bisa kita buktikan bahwasanya nabi-nabi dan rasul di dalam Quran bukanlah sebuah dongeng. Misal kita juga bicara tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam kemudian pada saat bersama saudara-saudaranya diasingkan, dibully, disiksa, kemudian sampai dilempar ke sumur. Sampai detik ini masih ada tempat pembuangan Nabi Yusuf alaihissalam. Terus kita juga tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam pada saat berada di Makkah. Kita tahu dan kita saksikan tempatnya masih ada. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya untuk menyembelih anaknya. Itu saat ini juga masih ada tempatnya, ada di Jabal Qurban. Terus bukti apa yang harus dibuktikan untuk orang-orang seperti Kumaila dan mereka yang berada di belakangnya Kumaila? Apa yang mesti dibuktikan di dalam Quran? Banyak sekali buktinya. Bahkan perlu diketahui bahwasanya setelah badai Tufanul Aqsa yang terjadi tanggal 7 Oktober sampai detik ini
hikmah yang Allah berikan kepada kita adalah ternyata setelah badai tufanul Aqsa di Eropa itu 200 orang setiap harinya mereka masuk Islam. Kenapa mereka masuk Islam? Ternyata agama Islam agama yang bukan cuma punya data, tapi ada fakta. Bicara Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, masih bisa kita temukan tempat lahirnya Nabi di Mekah. Kemudian Nabi hijrah menuju Madinah, Nabi bersemayam 3 hari di Gua Sur, kita bisa lihat tempat Gua Surnya masih ada. Kemudian kita tahu bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama di Jabal Nur, atau kita bilang Gua Hiro, kita masih bisa lihat tempatnya masih ada. Artinya masih banyak kita temukan fakta-fakta yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya dianggap dongeng ini dusta. Kumaila ini adalah pendusta. Hati-hati untuk seorang wanita bernama Kumaila. Anda ini pendusta. Anda ini sedang menceritakan bagaimana kebodohan Anda ini sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa idza tutla alaihi ayatina qala asatirul awalin. Jadi yang disampaikan Kumaila, kita tahu Kumaila konon dia seorang agnostik. Agnostik ini adalah seorang yang percaya Tuhan tapi tidak mempercayai agama. Bagaimana mungkin seorang yang tidak mempercayai agama kemudian membantah isi dari Al-Quranul Karim yang kita tahu Al-Quran ini adalah kitab hidayah. Al-Quran ini adalah sebuah petunjuk, pedoman hidup. Tatkala pedoman hidup ini sudah mulai diragukan, maka bisa jadi orang ini akan semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini kita minta perlindungan kepada Allah. Karena selama ini kita senantiasa minta hidayah pada Allah pada saat kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Agar Allah tunjukkan kita semua berada di jalan yang lurus. Maka bisa kita pastikan bersama, orang-orang seperti Kumaila adalah orang-orang yang saat ini sedang tersesat. Dan dia coba menyesatkan orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari di kesempatan yang mulia ini teruslah berdoa kepada Allah agar Allah hidayahkan kita, agar Allah istiqomahkan kita. Karena dengan istiqomah Allah berikan hidayah kepada kita, maka disinilah Allah akan senantiasa membuka mata kita melihat mana yang benar dan mana yang batil. Allah akan senantiasa membuka mata kita melihat mana yang syirik dan mana yang tauhid. Allah senantiasa membuka hidayah kepada kita, mata kita bisa melihat mana hidayah, mana Islam, mana jahiliyah. Orang mengatakan ya ini adalah kehidupan nyata, akhirat ini hanya cerita. Namun pada saat kita sudah meninggal dunia, maka di sini kita akan katakan akhirat adalah nyata dan dunia hanya cerita. Semoga Allah jaga dan Allah lindungi kita. Allah senantiasa memberikan mukjizat dari Al-Quranul Karim, yakni syafaat di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fikum. Wafaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.